Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dulur-dulurku semuanya. Ya, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya atau tutorial yang mana kemarin itu ada salah satu teman kita yang komentar di salah satu video saya. Dia mengatakan dia menggunakan DJI Spark dan katanya untuk kamera DJI Spark sendiri itu gonta-ganti warna gitu loh ya, atau mungkin lebih ke exposure-nya itu sering berganti-ganti ya. Seperti apa nanti saya lihatkan juga di dalam video ini ya, dan bagaimana settingannya nanti akan saya kasih tahu seperti apa. Jadi biar teman-teman itu nanti bisa menghasilkan video yang bagus dan gambar yang bagus. Nah, seperti itu ya teman-temannya. Namun untuk sebelum saya lanjutkan, nanti teman-teman pun akan saya kasih tahu atau saya beritahu dulu seperti apa sih problemnya dan bagaimana penyelesaiannya. Sebentar ya, saya setting dulu ya teman-teman ya. Posisi drone-nya sekarang udah saya nyalakan. Tunggu sebentar ya teman-teman ya, ini nunggu bending remote-nya. Nah ini udah ya, ini udah masuk ke aplikasi DJI. Ini untung-untung kabelnya panjang nih teman-teman, jadinya bisa lah ya saya liatin juga di ininya. Udah ribet juga ya, bentar ya. Ini harus saya lepas dulu nih casing HP-nya. Nah, ini posisinya udah masuk ke menu ya teman-teman ya. Kita abaikan. Sebenarnya bisa aja nih saya pakai rekam layar ya teman-teman, tapi nggak usah lah, pakai ini aja biar teman-teman nanti yang penting paham aja ya, mudah aja, gampang aja nanti settingan seperti apa. Jadi di DJI Spark itu hasil videonya biasanya seperti ini teman-teman ya. Kita nggak usah lihat setting-settingan yang ini dulu ya teman-teman ya. Kita lihat aja dulu hasil ini. Posisi sekarang itu adalah video, ini memang nggak ada SD card-nya ya teman-teman ya, tapi akan saya lihat ini. Ketika teman-teman kesini biasanya akan nanti, nah lihat ya hasilnya ya. Jadi ketika yang ke gelap, nah berubah warna ke terang, dia akan agak gelap. Jadi sering kali drone DJI Spark itu berubah-ubah seperti ini loh. Ini akan sangat mengganggu ketika teman-teman sedang melakukan pengambilan video ataupun gambar ya, khususnya untuk video sinematik ya. Jadi karena nggak stabil seperti ini, dia akan menyesuaikan secara otomatis sehingga hasil videonya pun akan selalu berubah-ubah. Nah, terus dengan permasalahan seperti itu, mungkin itu juga yang kemarin ditanyakan teman kita di kolom komentar. Nah, kira-kira seperti apa supaya ketika kita ingin keluar posisi terang seperti ini, ke dalam pun harusnya terang seperti tadi tanpa harus ada perubahan. Seperti apa settingannya? Oke, sekarang saya akan menunjukkan gimana cara mengatur look exposure-nya ya teman-teman ya. Jadi banyak dari teman-teman kita itu yang kurang paham tentang fungsi-fungsi tombol yang ada di sini nih ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di DJI Spark ini itu udah ada fungsi tombol functionnya ya. Ini bisa gunakan buat look exposure. Gunanya apa? Jadi gunanya itu ketika drone itu di posisi terang, kita tekan ini dan itu sudah mengunci, dia akan tetap dengan cahaya yang pertama tadi. Jadi tidak ada perubahan cahaya ketika kita akan memindahkan drone kita ke arah yang kita inginkan, seperti itu ya. Namun cara nyetingnya gimana? Nah, mungkin teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau beri baru biasanya itu belum berfungsi karena ini adalah settingan manual. Nah, caranya itu gampang banget. Kita masuk ke menu yang di sini. Ya, masuk ke menu terus pilih yang remote nih ya, teman-teman ya, remote. Nah, di sini kan ada ya untuk remote control, stick mode. Nah, di sini nih. Ini ada nih tombol function-functionnya ya, teman-teman ya. Jadi caranya adalah di bagian menu ini yang bagian kamera setting ada tombol C. Nah, C ini itu yang mana tombolnya? Itu adalah tombol yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini tombol yang ini. Jadi ketika teman-teman, ini adalah tombol functionnya, kita tekan yang bagian ini, kita pilih kamera setting. Oke, kamera setting, lalu masuk di bagian yang ini ya, AL look atau unlock ya. Jadi apa ini maksud artinya? Nah, itu artinya adalah itu akan mengunci look exposure-nya ketika nanti teman-teman sedang melakukan pengambilan gambar ataupun video. Mari kita coba ya. Kita akan memilih, sekarang kan posisi kamera setting. Nah, sekarang kita akan pilih look atau, nah ini udah ya. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita remote ke bawah. Kalau udah, coba ya, nanti kita praktekkan. Nah sekarang kita tutup aja. Nah, ini posisi video ya teman-teman. Sekarang lagi posisi di dalam video. Kalau ini kan foto nih, ini foto. Kalau ini kan video. Nah, jadi saya ulangi lagi, masalahnya itu seperti ini. Yang kemarin tanyakan tuh saya nyimpulkannya itu seperti ini ya teman. Mohon maaf ya, ini berantakan kamar saya. Oke, jadi posisi terang itu dia akan seperti ini. Nah, ketika lihat ya perbandingannya ya. Sekarang kita ke dalam, ya kan. Nah, mulai terang. Sekarang keluar. Nah, gelap, terang. Nah,
sekarang ketika teman-teman udah meng-lock ya atau mengunci, perbedaannya tuh ini. Nah sekarang posisi seperti ini, ketika kita udah dapat footage seperti ini, nah teman-teman tekan tombol yang ini nih. Nah akan ada keterangan auto exposure locked atau auto exportnya terkunci teman-teman. Jadi posisinya itu udah gak akan berubah-ubah lagi. Saya buktikan ya, nih hasilnya di layar bisa dilihat. Ini posisi dalam itu seperti ini. Nah ketika di luar itu seperti itu. Nah ke dalam lagi itu tetap seperti itu. Ya paham ya. Jadi nggak ada perubahan ketika perpindahan dari yang terang, sisi gelap, sisi terang itu nggak ada perubahan. Nah itu gunanya auto exposure-nya lock ya, atau auto exposure-nya itu udah dikunci. Tapi kalau kita lepasin ya teman-teman, kita lepasin yang bagian tadi yang udah disetting tadi, ini kita lepasin. Nah lihat ya teman-teman ya, nanti nih lihat, ini posisi terang, kita akan ke dalam. Nah lihat ya perbedaannya ya, jadi ada space perpindahan antara sisi gelap terang itu ada nih ya, beda ketika kita udah mengunci fiturnya yang tadi ya teman-teman ya. Jadi fiturnya itu ada yang di sini ya, ada di sini ya, ada di sini. Settingannya seperti tadi ya teman-teman ya, sangat mudah sekali seperti itu ya buat teman-teman. Ini pun berlaku ketika teman-teman ingin mengambil gambar, mengambil foto pun juga biasanya gampang teman-teman ya. Kalau teman-teman tuh nggak mau ribet, itu bisa dengan cara pertama-tama arahkan untuk kameranya itu ke sisi terang. Sekiranya itu gambarnya udah bagus jernih, langsung kita gunakan lock exposure-nya, kita kunci seperti ini, cekrek. Nah kalau udah ngunci seperti ini, tinggal diambil dulu gambarnya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu nyeting manual lagi di dalam remote-nya ini gitu loh. Jadi akan sangat menghemat baterai juga dan lebih efisien untuk soal waktu penerbangan DJI-Spark ini. Karena apa? Karena DJI-Spark sendiri pun dia hanya terbang mungkin beberapa menit ya teman-teman ya, karena memang kapasitas baterainya itu seperti itu. Jadi ini akan sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang pemula atau yang baru belajar menerbangkan drone, supaya hasilnya tuh lebih bagus dan lebih maksimal. Nah ini sebenarnya fitur ini nggak semua remote DJI itu ada ya teman-teman ya. Saya katakanlah contoh remote ini nih, ini adalah remote Mavic teman-teman ya. Mavic ini dia tidak memiliki lock exposure-nya nih. Jadi ketika saya ingin menggunakan gambar, mengambil video, itu saya harus nyeting manual teman-teman, entah di bawah atau di atas, itu saya harus nyeting manual, dan itu sangat-sangat mengganggu banget menurut saya ketika saya ingin mengambil gambar-gambar atau video di dalam posisi-posisi tertentu, dikejar waktu dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman ya video kali ini, dan semoga bermanfaat videonya buat teman-teman yang ingin menanyain hal-hal lain tentang drone, DJI-Spark ataupun Mavic ataupun sejenisnya, bisa banget kok tambahkan di kolom komentar. Atau teman-teman yang punya pengalaman lain tentang drone ini, bisa juga di komentar di kolom ya teman-teman ya, karena saya juga bukan seorang pilot yang profesional, bukan, saya hanya sekedar saling berbagi ilmu supaya bermanfaat bagi teman-teman pilot semuanya ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena akan banyak sekali konten-konten informatif lainnya di video ini, di channel ini, walaupun kadang sering telat-telat juga ya teman-teman, mohon maaf. Dan thanks for watching and see you the next video.